Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang Indonesia yang pertama kali menunaikan ibadah haji. Ada beberapa versi yang menyatakan siapa saja orang Indonesia yang pertama kali menunaikan ibadah haji. Berdasarkan salah satu versi sejarah, maka dapat dikatakan keberangkatan haji bermula sejak era Nusantara. Sosok yang disebut-sebut pertama kali berangkat haji pada periode Nusantara itu merupakan keturunan bangsawan. Lantas, siapakah dia? Ya, orang Indonesia yang disebut pertama kali naik haji adalah Brata Legawa. Ia seorang putra dari Raja Galuh, Mangkubumi Suradipati, atau juga dikenal sebagai Prabu Bunisora yang punya julukan kuda Lalean. Berdasarkan sejarah, Brata Legawa lebih tertarik dengan bisnis walaupun ia keturunan raja. Saat dewasa, ia menjadi saudagar kaya dengan kepemilikan banyak kapal dagang, perhiasan, hingga properti. Kapal dagang Brata Legawa mengunjungi Malaka, Pulau Sumatera, Cina, India, Persia, bahkan semenanjung Arab. Sementara dalam buku sejarah ibadah oleh Syahruddin Al-Fikri diterangkan tidak ada keterangan pasti siapakah orang yang pertama kali naik haji dari Indonesia. Pasalnya sejak zaman kolonial Belanda sudah ada banyak muslim Indonesia yang pergi haji. Dikatakan konon orang-orang Indonesia sudah pergi menuju tanah suci sejak abad ke-16 Masehi. Mereka pada umumnya berasal dari strata sosial atas seperti utusan sultan, pedagang, hingga musafir dan penuntut ilmu. Selain itu, almarhum Az-Zumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 menjelaskan ada banyak umat Islam berangkat haji. Keberangkatan mereka tak lepas dari hubungan pelayaran antara masyarakat Nusantara dan pedagang dari Jazirah Arab. Pada umumnya, orang yang berangkat haji pada periode tersebut berlayar melalui Selat Malaka, Samudra Pasai, dan Pidi. Wilayah tersebut sejak dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Menurut Az-Zumardi, pada awal abad ke-16 sudah dijumpai orang asal Nusantara di Mekah. Kemungkinan besar mereka adalah pedagang yang datang dengan kapalnya sendiri. Ternyata perjalanan untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia ke Tanah Suci ternyata sudah berlangsung jauh sebelum era penjajahan kolonial Belanda. Tahukah Anda siapa orang Indonesia pertama kali yang menunaikan rukun Islam yang kelima ini? Dalam sebuah cerita parahyangan naskah kuno berbahasa Sunda menuliskan bahwa orang pertama yang menunaikan ibadah haji adalah Brata Legawa, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Beliau adalah putra kedua Prabu Pangandipra Paramata Jaya Dewa Brata yang berkuasa tahun 1357 hingga 1371, penguasa kerajaan Galuh yang terletak di salah satu kerajaan Sunda. Menurut peneliti asal Belanda Martin van Gruinissen, dalam artikelnya Mencari Ilmu Tak dan Pahala di Tanah Suci, menyebutkan bahwa orang Nusantara sudah menunaikan ibadah haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Masyarakat Indonesia kala itu menunaikan ibadah haji penuh dengan tantangan. Perjalanan haji saat itu memakan waktu lama dan penuh bahaya, dilakukan dengan perahu layar dan kapal dagang yang sering berganti-ganti. Perjalanan haji memakan waktu hingga setengah tahun. Para jemaah sering menghadapi bahaya seperti perahu karam, perampokan, dan penyakit yang diderita selama perjalanan. Sehingga banyak jemaah yang meninggal dunia di perjalanan sebelum sampai ke Mekah. Tentunya sangatlah berbeda di zaman saat ini, di mana transportasi yang sudah modern hanya membutuhkan beberapa jam saja para jemaah sudah sampai ke Tanah Suci. Sejarah orang Indonesia menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah telah berlangsung semenjak berabad-abad silam. Jalur maritim Kepulauan Nusantara, Teluk Persia, dan Laut Merah telah dikenal sejak dahulu kala. Berbagai sumber menyebutkan bahwa sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, waktu yang ditempuh dalam transportasi laut dari Indonesia ke Jeddah menjadi lebih cepat dan lebih murah, serta relatif menguntungkan dari segi keamanan pelayaran. Sebelum ada kapal uap, perjalanan jemaah haji Indonesia untuk sampai ke Jeddah mengurangi lautan dilakukan dengan kapal layar. Sedangkan Profesor Dr. Deliar Nur dalam buku Administrasi Islam di Indonesia menyebutkan di antara negeri-negeri bukan Arab, Indonesia termasuk negeri yang banyak mengirim jemaah haji di masa penjajahan Belanda.
Tahun kemuncak ialah tahun 1926 atau 1927 ketika sekitar 52.000 orang pergi ke Mekah. Gelar haji dipandang sebagai gelar terhormat dan umumnya mereka memakai jubah atau sorban. Nasihat-nasihat para haji diperhatikan oleh masyarakat dan ketaatannya beribadah dijadikan contoh. Semenjak berkuasanya Gubernur Jenderal Daendels, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan ordonansi atau regulasi mengenai perjalanan haji. Dalam ordonansi haji 1859, pemerintah Hindia Belanda menetapkan persyaratan berangkat haji harus mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan ke Mekah. Persyaratan itu dibuktikan dengan jaminan dari bupati bahwa calon haji yang akan memperoleh paspor atau pas jalan memiliki uang untuk membiayai perjalanan dan kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkannya. Perkembangan lebih lanjut, ordonansi haji menjadi alat pemerintah kolonial untuk memantau aktivitas keagamaan para haji. Kenyataannya bahwa ibadah haji memberi pengalaman spiritual luar biasa yang bersifat personal kepada pelakunya. Kalau diamati lebih jauh, ibadah haji mempertebal rasa persaudaraan di antara sesama muslim sebangsa, setanah air, dan sedunia. Sejarah mencatat bahwa gerakan pembaharuan dan pemberontakan terhadap penjajahan sebagian besar digerakkan oleh kaum agama, terutama dipelopori oleh para haji dan ulama muda yang pulang dari Mekah. Perjalanan haji ke Mekah mendorong transformasi sosial dan kesadaran politik nasionalisme umat Islam Indonesia dalam napas semangat keagamaan. Berkumpulnya jemaah haji dari seluruh pelosok dunia Islam di Mekah dan Padang Arafah dipandang sebagai Kongres Islam sedunia. Penasihat pemerintah kolonial mengatakan bahwa musuh pemerintah Belanda bukanlah Islam dalam arti ibadah, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Orientalis dan ilmuwan Belanda itu memberikan saran garis kebijakan politik yang berbeda terhadap umat Islam di Hindia Belanda. Untuk perbaikan perjalanan haji, jemaah haji Indonesia di masa lalu pada umumnya orang-orang yang sangat sederhana dan tidak banyak tuntutan. Ketika mau berangkat haji, yang terbayang oleh mereka ialah pengorbanan tenaga, pikiran, dan harta benda. Perbaikan perjalanan haji pertama kali diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia melalui Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Membentuk bagian penolong haji diketahui oleh KHN Suja pada tahun 1921. PP Muhammadiyah mengirim utusan ke Arab Saudi dan memberikan saran perbaikan kepada pihak yang berwenang. Bagian penolong haji membentuk Komite Perbaikan Perjanjian Haji Indonesia beranggotakan para ulama dan kaum cendekia. Kongres Muhammadiyah di Bukit Tinggi, Minangkabau tahun 1930 merekomendasikan akan mengadakan pelayaran sendiri untuk pengangkutan jemaah haji Indonesia. Mengutip sejarah hidup Kyai Haji Ahmad Wahid Hasim dan karangan tersiar selama masa pendudukan Jepang dan masa revolusi kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, tidak ada kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Kendala utamanya adalah tidak ada sarana transportasi massal dan faktor keamanan dalam perjalanan. Rakyat saat itu sedang berjihad melawan Belanda yang hendak kembali menjajah tanah air Indonesia. Ulama besar Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Ketua Majelis Syuro Masyumi dan pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa tidak wajib haji bagi orang Indonesia saat itu. Kementerian Agama menyiarkan fatwa Kyai Haji Hasyim Asy'ari kepada seluruh penduduk dan umat Islam Indonesia. Penghentian perjalanan haji sekaligus sebagai boikot terhadap Belanda yang saat itu menguasai armada pelayaran yang digunakan untuk mengangkut calon jemaah haji. Dalam masa revolusi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengirim 2 kali misi haji ke Arab Saudi. Misi haji pertama tahun 1948 terdiri atas Kyai Haji KHR Muhammad Adnan Ismail Banda, KHM Saleh Suwaidi, dan Haji Samsil. Misi haji pertama merupakan perutusan resmi haji Indonesia yang pertama sesudah Perang Dunia Kedua. Misi haji 2 tahun 1949 terdiri dari Haji Abdul Hamid, Muhammad Nur Ibrahimi, Profesor Ali Hazmi, Profesor Abdul Kahar Muzakir, dan Haji Samsir. Misi haji RI mengemban tugas peribadatan dan proklamasi dalam kerangka perjuangan kemerdekaan Indonesia menentang penjajahan. Pada musim haji tahun 1950 atau setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah memberangkatkan jemaah haji menggunakan sarana transportasi kapal laut dengan kotun 10.000, sementara yang terisi kurang lebih 9.907 jemaah haji. Pada waktu kapal haji yang pertama, Tarakan hendak berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Menteri Agama KH.A. Wahid Hasyim dalam acara pelepasan jemaah haji berpesan kepada kapten kapal, "Saya percayakan keselamatan jemaah haji ini kepada Tuhan. Saya harap mereka mendapat pelayanan dan yang sesuai dengan kehormatannya." Kendati pelayanan dan kenyamanan di tanah suci adalah sangat penting, namun itu bukan menjadi tujuan datang ke Mekah. Haji ke Mekah adalah hanya untuk ibadah. Para pembimbing dan petugas haji perlu terus mengingatkan jemaah untuk memahami hakikat ibadah haji sebagai panggilan suci dan harus didasari dengan niat yang suci pula agar memperoleh haji yang mabrur. Itulah pembahasan tentang orang yang pertama kali berangkat pergi ke tanah suci Mekah
dan sejarah berhaji orang Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.